Halo teman-teman, kita sekarang akan belajar tentang intrapreneurship. Ya, coba lihat itu gambarnya itu. Gambarnya ada karyawan, ya, dia buka jasnya, di dalamnya ada tulisan, biasanya tulisannya apa? S kan, Superman, tulisannya I, intrapreneur. Ya, nah, ketika kita mendengar kata intrapreneurship, biasanya orang selalu terkait dengan entrepreneurship. Dan entrepreneurship biasanya orang kaitkan dengan seorang pendiri, founder bisnis, orang yang melihat peluang, kemudian dia mendirikan bisnis, itu entrepreneurship. Tapi intrapreneurship ini disimbolkan pada karyawan tapi punya mental kayak Superman, tapi ini mentalnya mental entrepreneur. Sehingga karyawan-karyawan lain yang biasa-biasa saja itu kagum, heran melihat ada karyawan yang punya mental intrapreneur. Nah, itu dari kata intra-corporate entrepreneurship. Ya, entrepreneurship intra-corporate. Entrepreneurship yang ada di dalam corporate, ada di dalam suatu perusahaan. Ada beberapa istilah, ya, ada orang kadang menyebutnya corporate entrepreneurship, ada yang orang yang mengatakan kadang intrapreneurship. Ya, mestinya corporate entrepreneurship itu lebih dikaitkan level organisasi, ya. Sedangkan intrapreneurship itu level individu. Jadi kalau organisasi, level organisasi artinya organisasi yang memberi kesempatan kepada karyawan-karyawannya untuk bertindak, memiliki pola pikir, sikap, perilaku yang entrepreneurial, level organisasi. Sedangkan ke level individu itu adalah karyawan-karyawannya itu sendiri, individu-individu karyawan itu sendiri memiliki pola, sikap, perilaku yang entrepreneurial. Namun faktanya kedua istilah itu saling menggantikan, teman-teman. Jadi udahlah, kita nggak terlalu dipusingkan. Kadang orang pakai istilah corporate entrepreneurship, orang nggak pakai istilah intrapreneurship, itu sama. Corporate entrepreneurship itu relatif sama. Nah, yang kadang lebih perlu dibedakan itu yang ini, antara intrapreneur sama entrepreneur. Itu perlu dibedakan. Kalau intrapreneur itu orang yang tadi punya mindset entrepreneurial, inovatif, proaktif, risk taking gitu. Tapi dalam satu organisasi yang sudah established, yang sudah berjalan. Jadi satu PT, perusahaan, bisnis yang sudah berjalan, di dalamnya ada karyawan-karyawan di dalamnya. Nah, ketika ada beberapa karyawan yang tadi inovatif, berani ambil risiko, proaktif, itu disebut intrapreneur. Sedangkan yang disebut entrepreneur atau biasa disebut independent entrepreneur, itu adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan entrepreneurial, inovatif, risk-taking, proaktif, dan sebagainya itu di luar konteks organisasi yang sudah berjalan. Jadi dia mendirikan satu usaha, mendirikan satu bisnis. Jadi kalau ada seorang pendiri bisnis, maka dia disebut independent entrepreneur. Ya, independent entrepreneur. Tapi ketika pendiri bisnis itu satu kali menjadi pimpinan di perusahaan yang dia dirikan, maka waktu dia menjalankan fungsinya sebagai pimpinan perusahaan yang dia dirikan dan perusahaan ini kan sudah established, sudah berjalan begitu, maka dia berubah fungsi menjadi intrapreneur. Jadi waktu mendirikan dia independent entrepreneur, waktu dia memimpin perusahaan yang sudah jalan itu, dia menjalankan fungsi intrapreneur. Ya. Nah, ini contohnya Steve Jobs. Nih, kita tahu kan fotonya Steve Jobs. Steve Jobs itu waktu dia mendirikan Apple, ya, itu dia disebut independent entrepreneur. Tapi waktu mulai Apple udah berjalan, udah mulai terkenal, dia jadi CEO, jadi pimpinan Apple, dia lebih berfungsi sebagai intrapreneur, ya, karena dia intra-corporate, ada di dalam corporate, walaupun tetap pola pikirnya, mindsetnya entrepreneurial, inovatif, dan sebagainya. Tapi dia fungsinya sudah sebagai intrapreneur. Nah, tentu ketika sudah di dalam corporate itu sudah ada aturan main yang lebih ketat. Beda waktu dia di luar corporate, dia masih mendirikan, kan belum ada corporate-nya, dia yang mendirikan. Kalau dia masih di luar corporate, belum ada aturan yang ketat, wah dia lebih bisa main bebas. Ketika di dalam satu corporate, aturannya sudah semakin jelas. Walaupun dia foundernya, walaupun dia pendirinya, tentu tidak sebebas waktu dia ada di luar. Nah, itu kita tahu ceritanya Steve Jobs apa? Pernah dipecat kan? Steve Jobs pernah dipecat. Dia dipecat di perusahaan yang dia dirikan sendiri.
gitu ya. Ya nanti baca sendiri ceritanya lebih detail. Intinya dia pernah dipecat oleh satu komisaris. Walaupun pengertian dipecatnya ini ya tanda petik ya, pasti ada dari Steve Jobs sendiri juga ada karena dia merasa dikonfrontir, akhirnya dia oke, kalau gitu aku quit gitu ya. Tapi istilahnya banyak disebut di berita-berita tuh dia dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri karena sudah ada komisaris. Walaupun kita tahu akhirnya Steve Jobs nih, ya dia tetap orang yang luar biasa, di entrepreneur sejati, dia dirikan perusahaan yang lain, perusahaan yang lainnya juga hebat. Akhirnya dia kembali lagi ke Apple, dia kembali jadi CEO di Apple. Dan setelah dia jadi CEO kembali untuk kedua kalinya di Apple, dia hire orang ini yang foto bersama dengan Steve Jobs ini. Ya. Ini namanya Jony Ive. Ya. Kalau teman-teman yang bisa pakai Apple, semestinya desain-desain yang terutama yang dulu ya, seperti zamannya Steve Jobs, yang desain yang keren-keren dari Apple itu, produk-produk Apple, entah itu tab-nya, entah itu phone-nya, itu yang mendesain tuh orang ini, namanya Jony Ive. Orang ini terkenal. Nah, orang ini disebut intrapreneurnya di Apple. Steve Jobs ketika kembali CEO, dia juga jadi intrapreneur lagi. Tapi dia foundernya aja Kak ya, dia pendirinya. Nah, kalau Jony Ive, dia murni intrapreneur karena dia bukan pendiri kan. Dia bukan pendirinya Apple, tapi dia yang mendesain luar biasa dari Apple, produk-produk Apple itu. Nah, itu dia juga jadi intrapreneur. Nah, ketika antara intrapreneur yang dulunya founder dengan intrapreneur yang bukan founder ini bisa kerjasama dalam satu tim yang luar biasa, keren. Itu jadi corporate entrepreneurship seperti yang ada pada perusahaan Apple. Nah, tapi tentu hal itu kan berkembang ya. Ketika Steve Jobs meninggal, kemudian si Jony Ive ini konon nggak begitu cocok dengan penggantinya Steve Jobs, CEO yang baru. Ya. Nah, karena nggak begitu cocok dengan stylenya, akhirnya tahun lalu dia mengundurkan diri, dia mendirikan bisnisnya sendiri walaupun tetap bekerja sama dengan Apple. Nah, waktu dia mendirikan bisnisnya sendiri, Jony Ive berubah fungsi. Dia bukan lagi intrapreneur, tapi jadi apa? Jadi entrepreneur. Kerja sama dengan Apple. Nah itu loh, fungsi yang kadang bisa berubah-ubah. Entrepreneur jadi intrapreneur, intrapreneur jadi entrepreneur. Nah ini orang yang mempopulerkan istilah intrapreneur ini namanya Gifford Pinchot. Ya, Gifford Pinchot. Ya. Dia mengatakan entrepreneurship itu proses mengambil tanggung jawab dalam menciptakan inovasi dan berbagai hal dalam suatu organisasi serta menunjukkan bagaimana mengubah satu ide ke dalam profit yang nyata. Jadi orang yang bisa menjual idenya jadi profit nyata. Walaupun itu ada di dalam perusahaan. Ya dia karyawan yang bisa jual idenya jadi profit nyata. Nah menjual itu ke siapa? Tentu ke pimpinan perusahaan. Maka Narasimhan di bawahnya mengatakan individu yang memperkenalkan inovasi, mengenal itu artinya menjual ya, tanda petik menjual, menawarkan itu saya punya ide untuk melakukan inovasi di departemen saya seperti ini, dan dianggap memiliki nilai tinggi oleh para manajer. Jadi yang bisa menilai inovasi kita ini berguna apa enggak itu siapa? Dia pimpinan perusahaan. Nah itu melalui proses yang pantas, enggak cara memberontak, enggak ya, proses yang pantas yang dapat diterima oleh norma oleh satu perusahaan. Maka itu teman-teman besok kalau teman-teman magang di semester 7 atau semester 8, kita beri nama magang kita ini kan magang entrepreneurial. Nah, teman-teman akan dapat tugas seperti ini. Nggak cuma kerja, nggak cuma jalan itu kerja biasa, tapi kalian harus menemukan ide-ide inovasi di tempat magangnya itu, kemudian dibuatkan prototipenya, dan prototipenya harus dipresentasikan langsung ke user atau pimpinan di mana teman-teman magang. Nah itu teman-teman sudah menjalankan fungsi yang ditulis oleh Narasimhan ini, berintrapreneur, ya, memperkenalkan ide inovasi yang memiliki nilai tinggi. Nilai tingginya ditentukan oleh siapa? Oleh manajer atau pimpinan di mana kita bekerja. Dan tentu dengan cara yang wise, nggak dengan cara memberontak, ya, dan dapat diterima oleh orang. Ini Narasimhan. Nah, Narasimhan ini kenapa kok buat tulisan seperti ini? Karena Narasimhan ini sempat merespon pandangannya Pinchot yang agak ekstrim. Pinchot ini punya pandangan bahwa intrapreneur ini nggak selalu harus nurut aja, tapi ada pandangan yang lebih tanda petik nakal menurut Pinchot. Nanti saya akan jelaskan setelah yang
Nah, sebelum saya jelaskan pandangannya Pinsot, saya mau jelaskan dulu mengapa perusahaan itu perlu intrapreneur. Nah, ini ada 5 alasan menurut Morris dan Rothko. Pertama, karena pasar market itu terus berubah. Sehingga perusahaan itu perlu inovatif, nggak bisa hanya mengandalkan pada founder. Nama baik founder sehebat apapun, menghadapi perubahan pasar yang luar biasa itu nggak bisa. Pasti perlu juga karyawan-karyawan yang punya pola pikir inovatif, berani ambil risiko seperti founder. Jadi nggak bisa ngandalin satu orang. Ya. Kemudian downsizing untuk meningkatkan efisiensi. Ya, di masa-masa misalnya seperti ini, pandemi, wah di mana-mana efisiensi, PHK di mana-mana. Nah, tinggal beberapa orang yang masih stay di satu perusahaan itu, kalau dia mau tetap bertahan, ya mau nggak mau dia harus inovasi. Kalau enggak ya kacau gitu. Kalau hanya mengandalkan foundernya nggak bisa. Dia harus inovasi sehingga perusahaannya ini tetap bangkit, tetap bisa bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Di masa-masa normal pun dengan tadi persaingan yang semakin ketat, itu yang dibawahnya ada kompetisi global, itu juga perlu inovasi dan itu nggak bisa hanya dari foundernya, tapi karyawan-karyawan di bawahnya juga berinovasi. Terus mengatasi kelemahan manajemen korporasi yang tradisional, yang kaku, yang banyak birokrasi. Nah, itu harus diatasi dengan karyawan-karyawan yang lebih inovatif, yang nggak hanya birokratis. Kemudian juga kompetisi global tadi sudah saya jelaskan, tentu perlu inovasi, dan eksodus karyawan yang bernaluri bisnis. Karena ada karyawan-karyawan yang tadi yang inovatif, punya naluri bisnis, itu kalau nggak diakomodir oleh perusahaan yang memang beri kesempatan seperti itu, yang corporate entrepreneur, ya mereka pindah perusahaan-perusahaan lain yang lebih memberi kesempatan untuk karyawan bisa berinovasi. Nah, ini mengapa perusahaan itu perlu mengembangkan intrapreneur. Nah, ini yang tadi saya katakan Pinsot tadi ya. Pinsot itu punya pandangannya agak nakal gitu. Tentang entrepreneurship itu coba dibaca. Ya, ada 10 commandments-nya dia. Yang lain baca sendiri, saya cuma baca nomor 1. Remember, it is easier to ask for forgiveness than for permission. Jadi daripada repot-repot permisi, minta izin gitu, permission. Kalau di sini permisi, minta izin gitu. Lebih baik minta maaf aja. Kalau minta izin terus kan birokratis, nggak selesai-selesai. Udah nggak usah minta izin. Asal kamu yakin ini akan membawa benefit, membawa keuntungan, sikat, kerjain dulu. Ketahuan baru minta maaf. Oh maaf. Itu pandangannya Pinsot, nggak akan nakal. Ya, terus yang nomor 3 itu juga nih, wah ini lucu nih. Come to work each day willing to be fired. Ya tadi karena nekat-nekat itu, jadi setiap hari berangkat kerja itu siap untuk dipecat. Nah itu luar biasa. Itu mindset intrapreneur. Ya, nanti teman-teman baca sendiri, ini memang pandangan luar biasa. Kalau karyawan punya mindset seperti ini ya memang antik. Tapi tadi masih ada yang mengcounter ya, narasi Mahan tadi mengatakan ya nggak se-ekstrim itulah gitu ya. Kalau se-ekstrim itu ya isinya cuma dipecat aja, akhirnya dia cuma pindah perusahaan, nggak selesai. Kalau menurut narasi Mahan itu ya tetap harus punya tadi cara yang pantas, dapat diterima gitu ya. Dan itu dia memperkenalkan ide-idenya ke manajer atau pimpinan perusahaan. Nah, itu yang kita mau pakai caranya narasi dan ini. Nanti akan kalian lakukan di magang. Nah, ini perbandingannya. Kalau kalian mau lihat intrapreneur bandingkan traditional manager sama entrepreneur itu seperti apa? Menurut Hisrick. Ini jurnal psikologi, teman-teman. Jadi yang meliti ini orang-orang psikologi. Ya, American Psychologist dari APA lagi, APA jurnal. Ada orang mengatakan kalau intrapreneur itu ya biasanya manajer di perusahaan. Atau kalau manajer di perusahaan itu pasti intrapreneur. Oh, belum tentu, teman-teman. Silakan dilihat ini perbedaannya ya, teman-teman. Intrapreneur itu lebih suka kebebasan dan mengembangkan diri, aktualisasi diri. Sedangkan kalau traditional manager yang enggak intrapreneur ya, yang tradisional, yang kolot, pokoknya manajer gitu aja yang kaku, itu lebih suka promosi jabatan. Ya, mengejar jabatan dari supervisor, manager, direktur itu traditional manager. Kalau intrapreneur itu lebih suka yang bebas. Kalau entrepreneur ya tentu dia pendiri ya, dia suka kebebasan, mengejar peluang, duit, dan sebagainya. Yang lain kalian baca. Ini misalnya dalam hal ngambil resiko, statusnya dia akan careful. Kalau traditional manager ini careful, concern about status symbol. Jadi nggak berani segera ambil resiko. Jadi risk-nya dia careful, statusnya concern about status symbol. Dia akan berhati-hati karena dia menjaga status. Nanti kalau dia dimarahin, melanggar tadi, kayak yang perkataan Pinsot, daripada minta izin, lebih baik minta maaf. Gitu.
Ya kalau dimaafkan, kalau enggak malah dihajar, diturunkan jabatannya dari manajer turunin jadi supervisor, atau malah enggak jabat sama sekali. Malu, untuk orang-orang gini malu, karena buat dia manajer itu penting, itu simbol. Nah tapi kalau buat intrapreneur enggak masalah. Mau dipecat aja tadi nggak masalah kok, tiap hari dipecat, tiap hari datang dengan sikap siap dipecat itu nggak masalah. Jadi dia nggak nyari status, yang penting dia mengembangkan diri, kebebasannya berinovasi, berani ambil risiko. Itu yang intrapreneur. Ya, tapi sekali lagi teman-teman, kita nggak ambil yang ekstrimnya ya. Kita tarik lebih cocok yang model narasi tadi yang lebih wise, tapi tetap harus inovatif, berani ambil risiko, jangan kaku juga kayak traditional manager. Jadi silakan teman-teman nanti baca sendiri perbedaan antara traditional manager, entrepreneur, dan intrapreneur. Ini menarik ya. Oke teman-teman, sekarang sikap dan perilaku entrepreneur atau intrapreneur itu seperti apa? Ini dari orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation. Kita lihat dulu definisinya. Entrepreneurship atau kewirausahaan itu proses, ya, proses di mana seorang itu mengejar peluang. Prosesnya itu disebut entrepreneurship. Sedangkan entrepreneurial orientation atau orientasi kewirausahaan itu adalah bagaimana proses itu dapat terjadi. Atau dengan kata lain, sikap atau perilaku apa yang diperlukan supaya proses itu dapat terjadi. Ya, berarti ketika bicara prosesnya, itu entrepreneurship. Tapi kalau bicara soal sikap dan perilaku, nah itu entrepreneurial orientation. Maka itu kalau kita yang orang-orang psikologi, belajar psikologi, itu lebih banyak penelitian di sini teman-teman. Orientasi kewirausahaan, entrepreneurial orientation, karena itu bicara soal sikap dan perilakunya, kan itu kan psikologis banget. Sedangkan kalau prosesnya itu orang-orang bisnis lebih banyak membahas di sini. Ya. Nah, kalau entrepreneurial orientation atau orientasi kewirausahaan OK ini, itu ada dua level organisasi dan level individu. Level organisasi artinya organisasinya memberi kesempatan pada karyawan-karyawannya untuk memiliki sikap dan perilaku yang entrepreneurial. Tapi kalau level individu itu ya karyawan-karyawannya, anggota-anggota organisasinya yang memiliki sikap dan perilaku entrepreneurial. Nah, sikap dan perilaku yang entrepreneurial atau orientasi kewirausahaannya itu apa saja? Ada 5 dimensi, menurut Lumpkin and Dash, yaitu proaktif, inovatif, risk taking, otonomi, dan agresif kompetitif. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama proaktif. Proaktif itu kata kuncinya inisiatif. Dia berinisiatif untuk melakukan perubahan sebelum permasalahan tersebut semakin membesar atau peluangnya hilang. Ya, jadi orang yang lihat ada peluang sebelum diambil kompetitor, dia berinisiatif dulu. Ayo kita ambil. Ya, ayo kita lakukan perubahan. Ya, dia lihat ada peluang, dia ambil. Ya, sekarang lagi musim kayak gini kondisinya berat pandemi ini, masih ada peluang apa? Kita ambil. Kita lakukan perubahan. Jangan menangisi nasib. Kita harus berubah. Itu orang-orang yang proaktif. Yang kedua, inovatif. Inovatif tentunya setelah dia lihat ada peluang, dia munculkan ide kreatif, tapi nggak cuma ide kreatif, tapi diaplikasikan. Inovasi itu adalah aplikasi dari ide kreatif. Kalau cuma ide kreatif, ya orang aja bisa aja mengayal macam-macam ide kreatif itu bisa. Tapi persoalannya aplikatif nggak. Nah, ketika bisa diaplikasikan itu menjadi inovatif. Ya. Nah, aplikasi tentu pada peluang atau permasalahan yang dihadapi. Kalau pada karyawan ya bisa saja itu dia menciptakan suatu prosedur yang baru atau cara penjualan yang baru, ya, teknik-teknik yang baru. Nah itu bentuk inovasi. Ya, penelitian saya pada guru yang melakukan metode pengajaran yang baru, itu inovasi. Kemudian yang ketiga risk taking, mengambil risiko. Jadi berani ambil tindakan yang dalam situasi yang belum pasti, gitu ya. Sehingga ada kemungkinan rugi. Kalau pada pengusaha, entrepreneur tentu jelas ya, dia ambil risiko, keluar duit, bisa rugi, modalnya bisa nggak balik, gitu ya, itu jelas. Tapi kalau pada intrapreneur, karyawan, risikonya apa? Kan duitnya perusahaan, bukan duitnya dia. Risikonya tadi, ditegur pimpinan, ya, karena dia melakukan tindakan yang inovatif, yang belum tentu disetujui oleh pimpinan. Tapi kalau sedikit-sedikit minta persetujuan, malah nggak jalan-jalan. Jadi ada kemungkinan ditegur pimpinan.
atau ditolak oleh market. Ada kemungkinan ditolak konsumen, kadang-kadang kemungkinan gagal juga. Itu resiko-resiko yang bisa terjadi pada karyawan yang berani mengambil resiko, yang intrapreneur. Kemudian kompetitif, ya, kompetitif berarti berani melakukan tindakan-tindakan yang mengupayakan keunggulan, ya, keunggulan dari instansinya untuk mengatasi ancaman-ancaman dari kompetitor. Harusnya bentuknya lebih agresif, kompetitif kalau menurut Lamkin and Des. Jadi begitu komputernya lakukan apa, dia langsung agresif, dia kalahkan kompetitor. Tapi hasil penelitian yang lain itu menunjukkan bahwa banyak entrepreneur, pengusaha, dan juga intrapreneur itu mengembangkan sikap kompetitifnya bukan yang agresif, tapi lebih ke berorientasi pada pengembangan diri. Ingat tadi, motif intrapreneur itu kebebasan dan dia ingin meningkatkan kompetensinya, ya, aktualisasi. Jadi caranya dia berkompetisi bukan sikot kiri harusnya. Entrepreneur yang baik atau intrapreneur yang baik, cara berkompetisinya adalah kompetisi yang pengembangan pribadi. Itu menurut Lippmann. Ya, kompetisi itu berarti ada 3 sikap. Hyper kompetitif, terlalu berlebihan, pokoknya asal harus mengalahkan kompetitor. Ada yang personal development kompetitif, yang tujuannya lebih mengembangkan diri sendiri daripada sekedar mengalahkan kompetitor. Dan ada yang avoidance kompetitif, menghindari kompetisi. Nah, yang baik di sini pada entrepreneur atau entrepreneur itu harusnya yang personal development kompetitif. Jadi yang tujuannya untuk mengembangkan diri sendiri, aktualisasi diri, bukan sekedar mengalahkan kompetitor. Tapi apakah dia menjadi lebih baik dari dirinya sendiri sebelumnya? Walaupun tentu ya nggak cukup seperti itu ya, tentunya juga dia sambil membandingkan kanan kiri, tetapi tujuannya bukan menghalalkan segala cara untuk mengalahkan kompetitor, tapi bagaimana dia mengembangkan diri sendiri, gitu ya, kompetitif yang. Dan yang kelima adalah mandiri, otonomi. Nah, mandiri ini lebih tepat kalau di level organisasi, teman-teman. Organisasi yang memberikan kesempatan karyawan-karyawan untuk bekerja secara mandiri. Nah, tapi kalau ditaruh pada individu, level individu, jadi kemandiriannya kan artinya orang yang bisa mengerjakan sendiri semua tugas-tugasnya dengan mandiri itu kurang tepat. Karena beberapa penelitian menunjukkan entrepreneur itu nggak selalu harus orang yang individual yang mengerjakan apa dikerjain sendiri, kayak digambar di segala kerjaannya dikerjakan sendiri seperti ini. Enggak. Malah entrepreneur itu banyak yang suka teamwork. Intrapreneur juga suka teamwork, kerja sama. Maka di dalam perkuliahan tugas-tugas kita juga banyak teamwork, karena itu diperlukan. Besok kita nggak mungkin bisa ngerjakan sendiri, gitu ya. Kalau kita kerja sendiri ya paling kita kuatnya seberapa. Menghadapi persaingan yang begitu luar biasa, kondisi yang sulit seperti ini, kita perlu kerja tim, nggak bisa kerja sendiri. Maka itu mandiri di sini itu lebih tepat dari sisi organisasi, memberikan kebebasan karyawan untuk bisa bekerja mandiri, gitu ya, menentukan targetnya, menentukan metodenya sendiri, nggak sedikit-sedikit diatur. Tapi kalau bagi individunya, oke, mandiri yang sudah cukup ya, yang dari level orang dewasa tentu sudah punya kemandirian, tapi jangan terus mandiri sehingga akhirnya nggak bisa bekerja sama tim. Tetap perlu kerja sama tim. Maka untuk yang dimensi ini sedikit kurang pas ya, kurang pas kalau diterapkan pada individu, lebih tepat kalau diterapkan pada level organisasi. Nah, ini beberapa skala penelitian, nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google gitu ya. Ini skala untuk mengembangkan entrepreneur orientation. Yang pertama dari Lamkin tadi, yang dia mengukur autonomi gitu ya, autonomi perspektif gitu, tapi lebih dari sisi organisasi. Kemudian kalau dari sisi individu itu oleh Bolton and Lane yang mengembangkan skalanya. Dan kami sendiri, saya dan teman-teman dosen mengembangkan, ini juga sudah dipublish di Taylor and Francis, itu tentang entrepreneur orientation tapi pada murid SMP, murid SMA, itu sudah diukur inovasinya dia seperti apa, risky proactiveness-nya itu seperti apa, gitu udah diukur. Juga kompetitif yang personal development kompetitifnya seperti apa. Sejak SMP dan SMA, dari perilaku, bukan perilaku bisnis, perilaku murid SMP SMA itu bisa mengindikasikan ke depannya dia akan jadi pebisnis apa enggak, jadi entrepreneur atau enggak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Ini tentang entrepreneurship bagian yang pertama.
Setelah ini kita akan sambung tentang intrapreneurship di bagian yang kedua. Terima kasih.